Kalian pernah denger nggak cerita tentang jam yang bukan nunjukin waktu, tapi nunjukin seberapa deket manusia dengan kehancuran? Jadi jam ini disebut Doomsday Clock yang dibuat oleh orang-orang elit, researcher, orang yang jago ekonomi lah. Udah sisa 85 detik menuju tengah malam, alias krisis ekonomi. Tapi gua pun nggak tahu separah apa krisisnya. Cuma ini adalah posisi yang paling emergency di sepanjang sejarah. 85 detik ini terasa nyata banget. Tapi bukan nyata kayak tiba-tiba ada bom nuklir di depan rumah ya. Tapi nyata karena perdagangan dan growth ekonomi yang tadinya stabil udah mulai keguncang sama bahaya yang jauh lebih gede dari sekadar inflasi. Which is konflik geopolitik. Saat geopolitik udah mulai nggak bener, seluruh financial market adalah tempat pertama yang paling kena sama efeknya. Bukan karena market itu punya info orang dalam ya, tapi karena market itu punya yang namanya fear. Fear adalah bahan bakar yang paling efisien di dunia keuangan. Maret 2026 ini akan diingat sebagai tanggal di mana kekuatan Timur Tengah mulai goyah. Kematian pemimpin tertinggi di Iran, Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan udara itu bukan cuma hanya berita duka bagi Iran atau bagi satu bangsa, tapi jadi shockwave yang mengubah tensi geopolitik secara global. Pertanyaannya sekarang, kenapa kematian satu orang di Timur Tengah tadi bisa buat IHSG atau kita ngomongin Wall Street juga lah mulai berdarah? Jawabannya adalah ketidakpastian. Jadi Iran itu bukan cuma negara biasa, tapi pemegang Selat Hormuz. Jadi Selat Hormuz ini adalah jalur di mana mayoritas minyak dunia itu lalu lalang. Kalau Iran punya jalur penting di dunia perminyakan tadi dan pemimpin tertingginya di rudal, pertanyaannya bukan lagi bisa damai nggak ya, tapi seberapa keras Iran bakal balas dendam. Iran udah ngumumin masa berkabung 40 hari, tapi market nggak akan nunggu selama itu buat nge-crash. Market dengan segala jenis analisnya mulai dari yang biasa sampai yang sekelas dunia bakal evaluasi ulang harga minyak kalau Selat Hormuz ditutup dan juga seberapa gede inflasi bakal meledak kalau minyak jadi langka. Ini adalah awal mula dari krisis yang kita lihat hari ini. Di satu sisi Iran berduka, di sisi lain investor dan segala jenis algoritma perdagangan lagi sibuk buat jualin aset beresiko. Karena di mata investor, kematian seorang pemimpin politik di wilayah Timur Tengah adalah sinyal bahwa gameplaynya udah berubah. Biasanya saat konflik makin panas, stock market bakal crash. Itu hukum alamnya. Tapi ada anomali yang menarik di Maret 2026 ini. Saham-saham Amerika Serikat, khususnya di sektor defense dan juga energi, justru geraknya lawan arus. Jadi saat Nasdaq-nya berdarah ya, perusahaan kayak Lockheed Martin atau Exxon justru malah pumping. Inilah sisi gelap dari kapitalisme, di mana tragedi kemanusiaan malah buat saham industri pertahanan terbang jauh. Kita juga bisa ngeliat nih, ada pergerakan saham yang unik. Saham tech itu jebol atau turun jauh. Soalnya supply chip ataupun elektronik bakal keganggu. Sementara saham komoditi malah naik karena hal yang sama. Di Indo sendiri, IHSG itu udah kena sama dampaknya. Saham-saham gorengan yang fundamentalnya nggak kuat itu malah berdarah. Rupiah kalau kita lihat juga melemah menuju angka psikologis 17.000 per USD. Saat dunia udah nggak jelas, semua orang otomatis lari ke rumah lama mereka, USD dan juga emas. Safe haven balik lagi jadi primadona. Sementara negara berkembang bisa jadi korban utama dari pelarian modal ini. Event ini ngajarin kita satu hal. Financial market nggak peduli yang namanya moral. Dia cuma punya insting untuk bertahan hidup. Dan saat ini, insting itu bilang kalau dunia lagi nggak baik-baik aja. Terus, gimana nasib Bitcoin? Sang emas digital yang seharusnya berguna di momen kayak gini. Di awal Maret 2026, aset yang seharusnya mirip sama emas justru terjun ke 64.000 karena panic selling dari investor. Tapi kalau kalian lihat lagi beberapa hari setelahnya, ketika fear makin gila dan resiko dari bank konvensional meningkat, narasi Bitcoin sebagai aset yang nggak bisa disita muncul lagi. Bitcoin mulai recover lagi, gerakannya lebih stabil kalau kita bandingin sama indeks saham Asia, even saham Eropa. Lalu, apakah Bitcoin bisa jadi pilihan safe haven setelah USD dan juga emas? Menurut gua, masih abu-abu. Karena gerakannya masih kayak high risk asset saat panic selling. Tapi berubah jadi aset buat hedging saat orang mulai sadar nih. Kalau simpen duit di bank saat perang,
juga bukan pilihan yang bijak. Inilah menariknya Bitcoin. Apakah dia bisa bertahan di saat dunia berada di ambang kiamat? Mau digital maupun fisik. Buat kalian yang hold Bitcoin atau altcoin, volatility kayak gini bukan lagi soal cuma teknikal. Tapi soal sepede apa kalian kalau dunia lagi krisis, aset kayak kripto bisa tetap punya value dan jadi diamond hands di antara mereka yang nggak kuat hold. Gimana ke depannya? Menurut gua, kita harus siap-siap buat volatility yang lebih gila dibanding krisis sebelumnya. Konflik di Iran itu nggak mungkin cuma dilupain dalam satu hari. Pemimpin baru buat Iran bakal muncul dan after effect-nya bakal kerasa dalam jangka panjang. Jadi harus ngapain? Saran gua adalah selalu fokus sama liquidity. Di masa panas kayak gini, cash is king karena sangat liquid. Next, sisihin portfolio kalian ke komoditas atau emas. Mau fisiknya kah, ETF-nya kah, ataupun sahamnya. Lalu jangan terlalu fokus ke saham-saham teknologi yang lebih sensitif ke suku bunga dan juga supply elektronik. Yang terakhir, untuk kripto, ya jangan judilah. Ada berita sedikit aja bisa-bisa posisi kalian kena margin call cuma dalam hitungan detik. Jika kalian benar-benar mau investasi ke kripto, fokuslah ke mother of coin alias Bitcoin. Menurut gua, beberapa bulan ke depan financial market akan lebih defensif. Negara kemungkinan prioritasin keamanan dan energi dibandingin sama growth. Tugas kita sebagai retail bukan buat ikutan judi, tapi usahain supaya modal enggak kegerus. Seringkali kita terlalu sibuk ngeliatin chart, harga saham di layar, sampai kita lupa kalau di balik angka itu ada nyawa yang hilang, ada ketakutan di warga Timur Tengah, bahkan di negara yang berisiko ikutan perang. Cari cuan boleh, tapi jangan sampai rasa kemanusiaan kita ini tumpul. Tetaplah waspada, tetaplah rasional, dan yang paling penting, tetaplah jadi manusia.